Jangan sampai dunia ini kehabisan penolong-penolong karena mereka nggak mau lagi menolong. Capek sama mulut orang-orang. Maka diperlukan sebuah ketulusan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana liburan lebaran Anda? Kalau kita lihat jalan-jalan sudah mulai sepi, nggak ada kemacetan, kita nggak dikejar-kejar waktu, lebih banyak santai-santai di rumah. Nikmatilah liburan ini. Apalagi bagi Anda yang tinggal di kota Jakarta. Kota Jakarta yang biasanya macet, wah polusi di mana-mana, berisik. Menjelang libur lebaran ini kayaknya sudah mulai reda, tidak sibuk lagi. Tapi kalau saya lihat, waduh, kok banyak nih dari antara Anda ibu-ibu yang nggak dandan? Wah, Romo ngapain dandan? Kan banyak di rumah. Tapi banyak yang mukanya kok lusuh-lusuh, kayaknya capek bener. Romo, gimana nggak capek Romo? Mbak ART rumah tangga saya, Romo sudah pulang kampung. Jadi dari pagi tadi saya nyapu, ngepel, masak, cuci, setrika, bersih-bersih rumah. Semuanya saya lakukan seorang diri. Baru sadar kan saudara-saudara? Pekerjaan ART kita, asisten rumah tangga kita ternyata berat loh. Meskipun tampaknya ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita jalanin sendiri, ternyata capek juga Romo. Nah, saudara-saudara, hargailah kehadiran mereka yang menolong kita. Meskipun kita bisa berpikir, Romo mereka kan cuma orang kampung Romo yang nggak berpendidikan Romo. Yang penting saya sudah bisa gaji mereka Romo, kasih makan mereka ya udah, pokoknya udah kerja enak gitu. Saudara-saudara, mencari asisten rumah tangga zaman sekarang itu susahnya luar biasa. Yang baik, yang cocok sama Anda, yang jujur, yang kerjanya rajin, yang masaknya enak, yang serikanya licin, itu susah. Maka kalau Anda menemukan itu, jadiin bagian dari keluarga Anda. Saya sering kali lihat kalau di restoran-restoran itu banyak keluarga makan lalu ART-nya makannya di ujung gitu, bahkan di luar nggak diajak makan. Sekali-sekali ajak mereka makan bersama-sama dengan Anda. Kalau makanan itu bisa mereka makan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ya, sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya uang yang bisa kita miliki, tetapi ternyata kita harus disadari, ternyata Romo, dalam hidup saya ini ada begitu banyak penolong-penolong yang membuat saya seperti ini. Yang saya masih ingat maupun yang saya sudah lupakan. Teman-teman, rekan kerja, orang tua, saudara. Begitu banyak penolong-penolong yang Tuhan kirim untuk kehidupan kita. Iya atau tidak. Nah, saudara-saudara, salah satu panggilan Kristiani adalah bukan cuma kita meminta, menanti pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Kapan nih Tuhan mengirim pertolongannya untuk hidupku yang lagi ancur-ancuran ini? Tetapi panggilan Kristiani juga kita dilibatkan oleh Tuhan untuk berani keluar dari diri kita, menolong orang-orang di sekitar kita. Romo, apa sih maksudnya Romo menjadi penolong dan juga berani ditolong oleh orang lain? Saudara-saudara, yang namanya menolong orang lain itu bukan perkara sederhana loh. Kalau kita mau menolong orang, kita harus tulus. Ini yang pertama. Kita harus tulus. Jangan ada motif-motif lain selain memang kita mau membantu dia. Sebab yang namanya mulut orang saudara-saudara itu kadang-kadang menjengkelkan. Kita udah bantu orang-orang, ada aja omongannya itu saya bingung sampai bingung kok mereka bisa-bisanya berpikir sampai sejauh itu. Itu jahat, hati-hati. Jangan sampai dunia ini kehabisan penolong-penolong karena mereka nggak mau lagi menolong. Capek sama mulut orang-orang. Maka diperlukan sebuah ketulusan. Itu yang pertama. Lalu, kalau kita bisa melihat ternyata dari murid-murid Yesus, ada 12 murid Yesus. Tampak sekali ada beberapa murid ketika dia muncul selalu ada penolongnya. Selalu ada temannya, selalu ada rekannya. Nah, bagaimana dalam dinamika relasi dua murid ini? Masing-masing murid saling memperkaya pengalaman rohani mereka. Gak percaya? Anda bisa lihat contohnya di Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15.
Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Kalau Anda buka kitab-kitab suci Anda bisa menemukan kisah penggandaan roti. 5 roti 2 ikan didoakan, disyukuri oleh Tuhan, dipecah-pecah, lalu dibagi-bagikan kepada banyak orang yang jumlahnya waktu itu 5.000 orang laki-laki. Anda akan melihat di situ bagaimana Yesus bersama murid-muridnya pergi keluar kota di atas sebuah gunung. Yang namanya sebuah gunung itu nggak ada warteg, nggak ada pasar, nggak ada keramaian, tempat sepi. Nah, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya diikuti oleh orang banyak, jumlahnya ribuan yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemudian ada satu ayat yang sangat menarik. Anda harus tahu nih, di ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, ini dia. Tuhan Yesus tidak menunggu orang-orang banyak itu curhat, cerita, minta pertolongan. Tetapi Yesus yang berinisiatif melihat, bukan cuma ngelihat, udah selesai, tapi mengamati, memahami, mencoba melihat apa yang mereka sedang butuhkan. Yesus tahu mereka-mereka ini pasti lapar. Jadi berbahagialah kita saudara-saudara punya Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang lebih dulu melihat, memahami apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan waktu itu Yesus berkata kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Murid pertama ini istimewa. Yesus berkata kepadanya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Saya ulangi, di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Itu tantangan Yesus, ujian Yesus atau cobaan Yesus buat Filipus ini. Lalu bagaimana kita bisa melihat reaksi dari Filipus terhadap tantangan, pertanyaan, ujaran dari gurunya? Dari mana, di mana kita akan membeli roti? Saya tadi sudah katakan mereka sedang ada di gunung. Ya jauh banget, terlalu jauh untuk membeli makanan. Apalagi untuk orang sebanyak itu. Gimana bawanya? Gimana cara belinya? Berapa uang yang bisa dibutuhkan? Maka jawaban Filipus adalah, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara-saudara, apakah Anda bisa melihat, memahami, mengerti karakter dari Filipus dari kata-katanya? Dikatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Langsung yang ada di pikiran saya, Filipus ini orangnya adil. Keren kan? Adil dia. Dia tahu orang banyak ini semuanya butuh makan. Bukan cuma yang tua saja, bukan cuma yang perempuan saja, bukan cuma anak-anak saja, tapi semua butuh makan. Itu yang ada di kepala Filipus. Semua orang harus mendapat berkat yang sama. Jangan sampai yang ini bisa makan, yang itu tidak bisa makan. Luar biasa. Nah, tetapi saudara-saudara, ide dari Filipus ini dikatakan roti seharga 200 dinar. Lagi-lagi Filipus adalah gambaran dari kita bagaimana orang-orang pengikut Kristus mau menggunakan, tidak ragu-ragu, tidak pelit, menggunakan seluruh sumber daya kemampuannya. 200 dinar itu besar sekali loh saudara-saudara. Kalau 1 dinar itu seharga 150.000 lah. Bisa makan pagi, siang, malam untuk satu keluarga. Ya katakanlah 150.000 untuk keperluan-keperluan yang lain. Dikali 200, silakan. Itu beli roti seharga 200 dinar itu satu toko roti bisa diborong semua. Filipus adalah gambaran dari kita mungkin yang seringkali berpikir tentang ide-ide yang besar. Ide-ide yang hebat. Dia tidak ragu-ragu menggunakan seluruh sumber dayanya, keuangannya. Tetapi kita bisa lihat ide besar dari Filipus ini langsung bertabrakan dengan realita. Meskipun dengan uang sebanyak itu, selain tidak cukup memberi makan 5.000 orang, tetapi juga mau beli di mana? Mereka sedang ada di gunung, di tempat yang terpencil. Nah,
Dalam keraguan itu, langsung muncul seorang murid Yesus yang lain yang mencoba membantu. Ini penting. Murid itu bernama Andreas, memberikan sebuah solusi. Daripada mikir yang besar-besar tetapi nggak realistis, Andreas sebaliknya. Dikatakan, Andreas saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan." Lihat, idenya dari Andreas ini realistis. Udah ada wujudnya, makanannya udah ada, udah di depan mata. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Lihat pertentangan antara Filipus dengan Andreas ini dua kutub yang berbeda. Meskipun realistis, tapi jumlah itu tidak bisa, tidak ada artinya. Dikatakan, sama, Andreas juga berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudaraku terkasih, dua murid ini dengan kemampuan, pola pikir mereka, ide-ide mereka yang bertolak belakang, betul-betul disatukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyempurnakan keunggulan-keunggulan mereka, cara berpikir mereka, termasuk juga kelemahan-kelemahan dalam ide-ide mereka. Itu luar biasanya, di mana Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Di situ kita bisa lihat sebuah kombinasi, rotinya, ikannya dari Andreas, ide keadilannya, semua orang harus dapat makan, itu dari Filipus. Dan disatukan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah mukjizat penggandaan roti, sehingga orang banyak bisa makan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah dalam hidup Anda pernah dibantu oleh orang lain? Apakah Anda pernah ditolong oleh orang lain? Saya Romo Yosef seringkali saya tidak akan pernah lupa orang-orang yang pernah menolong saya, orang-orang yang pernah bantu saya. Seumur hidup saya akan selalu saya ingat. Dan nggak tahu hasil didikan keluarga saya, kalau kamu punya utang budi sama orang, pernah dibantu sama orang, kamu jangan diam saja. Kamu juga harus bisa membalas budi. Meskipun jumlahnya mungkin tidak sebanding, tetapi sebisa diri saya untuk membalas bantuan itu. Meskipun mereka juga enggak mengharapkan bantuan itu. Itu yang ada dalam benak saya ketika saya dibantu oleh orang lain. Saudara-saudara, ingatlah selalu orang-orang yang pernah membantu Anda. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan orang. Jangan pernah lupakan jasa-jasa orang. Ketika orang bantu kita, itu bukan berarti mereka lagi berkelebihan loh. Bukan berarti mereka tuh lagi banyak waktu buat kita loh. Kadang-kadang mereka mengorbankan demi cintanya, demi kasihnya untuk menolong kita, demi persahabatan. Kadang-kadang mereka juga keuangannya sedang tidak baik-baik aja. Kadang-kadang mereka juga lagi sibuk. Kadang-kadang mereka juga punya banyak pikiran, punya beban, punya persoalan yang mungkin bisa jadi jauh lebih besar daripada kita. Tetapi mereka menolong kita. Maka hargai sekecil apapun pertolongan-pertolongan dari orang lain. Lihatlah itu sebagai pertolongan dari Tuhan. Demikian juga ketika kita menerima kebaikan orang lain. Nggak gampang loh menerima kebaikan orang lain. Apalagi kita di Indonesia. Ada gengsi, ada harga diri. Kita malu. Saudara-saudara, kadang-kadang saya juga terbelenggu dengan ini. Saya paling nggak demen juga sih dibantu sama orang lain. Tetapi ada saatnya saya harus membuka diri, membiarkan diri dibantu oleh orang lain. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita harus membuka diri, membiarkan diri kita dibantu oleh Allah. Kita ikut berpartisipasi dalam bagaimana Allah membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tetapi poin yang kedua, saudara-saudara, jangan lupa, kita juga diajak oleh Allah. Allah mengajak kita untuk berpartisipasi. Yuk bersama Allah membantu orang-orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa. Lagi-lagi dalam membantu diperlukan sebuah ketulusan. Contohnya, saya seringkali geleng-geleng sama netizen-netizen, sama komentar-komentar orang ketika saya mencoba membantu orang-orang yang berkesulitan, umat-umat saya, tetapi mereka langsung ngukurnya pakai duit. Oh, Romo Yosef pasti dikasih duit yang banyak nih ketika dia
promosikan jualan-jualannya umat. Saudara-saudara, sepeser pun saya tidak pernah menerima uang ketika saya mempromosikan jualan-jualannya umat. Lahir dari dalam diri saya. Di zaman sekarang susah mempromosikan jualan-jualan atau dagangan-dagangan. Maka saya dengan tanpa diminta, saya sukarela. Maka kalau diomongin saya memperkaya diri dengan itu, saya cuma bisa geleng-geleng dan mendoakan mereka. Saya cuma, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah, nggak perlu saya tanggepin, nggak perlu saya membela diri. Hanya Tuhan yang tahu dan saya yang tahu. Saudara-saudara, belajarlah ketulusan dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Karena begini, kita nggak pernah tahu kok bagaimana kebaikan-kebaikan yang pernah kita berikan itu akan kembali kepada kita. Mungkin kita nggak pernah mengharapkan, mungkin kita tidak berpikir sampai sejauh itu, tetapi ada kalanya, suatu ketika, kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Entah melalui orang yang pernah kita bantu, ataupun dengan cara-cara lain. Tuhan selalu punya 1001 cara untuk membalas kebaikan-kebaikan kita. Maka dari itu saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristiani, jangan pernah lelah berbuat baik. Romo, capek Romo berbuat baik. Udah nggak dihargai, digosipin, diomongin. Ya, saya mengerti betul. Saya pun sedang mengalami hal itu. Tetapi kalau saya berhenti menolong orang lain hanya gara-gara omongan orang, kesalahpahaman orang-orang yang sok tahu, dunia akan semakin berkurang orang-orang baik. Penolong-penolong yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Maka dari itu, meskipun kebaikan kita tidak dihargai, disalahpahami, tetaplah berbuat baik. Yang namanya mutiara, mau ditempelin kotoran pun dia akan tetap menjadi mutiara, bukan? Maka dari itu saudara-saudara, cara kerja Tuhan itu luar biasa. Bisa jadi ketika kita menolong ya bukan sesuatu yang sangat-sangat besar lah Romo. Tapi ketika Tuhan membalas kebaikan kita, itu sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, saya kan cuma ngasih segini Tuhan. Kenapa kok balasannya kok luar biasa? Apakah Anda pernah ada di situasi seperti itu? Maka dari itu saya Romo Yosef mengajak Anda semua mengetuk pintu hati Anda. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya ada daerah-daerah yang umat Kristianinya tidak punya kitab suci. Coba tulis di kolom komen apakah di daerah Anda ada banyak umat yang tidak punya kitab suci. Mari kita wujudkan bersama bagaimana membantu mereka. Caranya bagaimana? Nanti kita pikir yang penting ada niat dulu. Aku harus membantu nih saudara-saudaraku untuk punya kitab suci. Bisa mengenal baca firman, mengenal Tuhan mereka, mengenal kasih. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita semakin rajin berbuat baik. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.